pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini seperti biasanya, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan, siapa yang bisa pimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silakan Hera. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya baik. Semuanya sehat ya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan sehat, keluarga juga, Alhamdulillah juga masih dalam keadaan sehat. Terus keluarganya bagaimana? Ada yang sakit-sakitan atau bagaimana, Nak? Tidak ada. Semuanya sehat ya? Ingat, kalau kita sehat, berarti segala aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi kalau kita sehat juga, banyak hal positif yang bisa kita lakukan ya, Nak. Jadi ingat, untuk kesehatan itu sangat mahal. Kesehatan itu sangat mahal, karena kalau kita sakit, yang pertama kita menyusahkan orang tua. Terus yang kedua, biaya butuh untuk pengobatan. Jangan sampai kita tidak bisa membeli obat atau bagaimana. Jadi antisipasinya kita harus tetap jaga kesehatan. Bisa dipahami, Nak? Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada bangku kosong itu, saya lihat siapa? Samrina sama Ella, Bu. Oh, Samrina sama Ella. Samrina lagi sakit, Bu. Tunggu dulu, Ibu cek dulu. Samrina kenapa? Lagi sakit, Bu. Sakit, Samrina sakit. Terus Ella? Lagi izin bulan puasa, Bu. Oh, Ella izin. Ella izinnya sama siapa ya? Sama saya, Bu. Sama kita. Oke. Nah, Ibu sampaikan, kalau izin sebaiknya izinnya itu kalau tidak sama wali kelas, sama dengan guru yang bersangkutan, misalkan yang mengajar pada hari itu siapa. Misalkan kayak ini hari kan Ibu mengajar. Jadi sebaiknya chat Ibu secara pribadi. Bu, saya Naila atau siapakah namanya ya. Saya tidak sempat hadir, Bu, ada acara aku di luar daerah atau bagaimana. Ya, Nak ya. Terus mudah-mudahan untuk Samrina semoga lekas sembuh ya. Kita berdoa bersama-sama supaya Samrina bisa diberikan kesembuhan sehingga dia bisa berkumpul dan belajar kembali bersama kita di sini. Oke? Terus sebelum Ibu mulai pada hari ini, Ibu akan memberikan suatu gamesnya nanti itu tebak warna. Jadi kenapa Ibu berikan games tebak warna? Itu untuk membangun konsentrasi kalian. Konsentrasi itu sangat kita perlukan dalam melakukan proses pembelajaran, di mana nantinya kalau kita konsentrasi 50%, setidaknya 50% dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini itu akan kita pahami. Oke? Silahkan perhatikan, Ibu akan memberikan, di sini ada beberapa warna. Jadi silahkan perhatikan dan sebutkan warna yang ada di atas ya, Nak. Silahkan perhatikan. Kita lihat warna apa yang ada di atas? Biru. Biru apa kuning? Biru. Oke, paham. Jadi silahkan sebut ya, Nak. Merah, hijau, ungu, kuning, hitam, ungu, kuning. Oke. Kalau begitu agak dipercepat sedikit ya. Kuning, ungu, hitam, kuning, ungu, hijau, merah, biru. Oke, ulang sekali lagi ya. Biru, merah, hijau, kuning, hitam, Ada yang salah sebut. Oke. Bagaimana gamenya? seru. Oke, seru. Ada yang salah sebut warna? Ada. Ada yang fokus dengan tulisannya? Ada. Oke, bagus. Nah, sebelum Ibu mulai, kalian persiapkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Perlengkapannya yaitu alat tulis menulis kalian. Silahkan, Nak. Naikkan buku matematikanya, sudah?
Oke. Nah, sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, Ibu akan melakukan persepsi. Persepsi yang akan Ibu lakukan yaitu akan menanyakan materi-materi yang minggu lalu. Saya mau lihat siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu itu kita pelajari yang pertama itu adalah memahami konsep matriks, yang kedua yaitu jenis-jenis matriks, yang ketiga kita pelajari itu transpose matriks, dan yang keempat itu adalah kesamaan dua matriks. Nah, Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat apa itu ordo dari matriks? Oke, Naila, ordo matriks itu apa, Nak? Ordo matriks adalah ukuran dari suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya garis dikali dengan banyaknya kolom. Oke, yang ditentukan ordo matriks itu adalah banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Oke, saya mau tanya lagi. Apa syarat dari kesamaan dua matriks? Ada yang bisa? Oke, Hasna silahkan. Ordonya harus sama, Bu. Ordonya harus sama, betul sekali. Maaf, Bu, saya menambah. Oke, Marsha mau menambahkan. Ya, apa, Nak? Elemen-elemen yang terletak harus sama. Oke, elemen-elemen yang seletaknya juga harus sama. Jadi syarat kesamaan dua matriks itu yang pertama ordonya harus sama, dan yang kedua yaitu elemennya harus seletak. Masih ingat kan elemen itu apa? Elemen itu adalah anggota dari semua matriks. Oke, bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa lihat di PowerPoint-nya Ibu, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik. Diharapkan yang pertama itu peserta didik dapat memecahkan masalah terkait operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat melalui proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat melalui proses pembelajaran. Oke, inilah tujuan yang akan nanti kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih singkatnya, Ibu akan memberikan satu permasalahan di atas. Silakan, ada masalah yang Ibu berikan di atas ini. Ada yang bisa baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Hera coba baca. Toko kue berkonsep waralaba ingin membangun usaha di dua kota berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Tabel biaya di toko A dalam rupiah, brownies, bahan kue 1 juta, juru masak chef 2 juta, Bika Abon bahan kue 1.200.000, juru masak 3 juta. Tabel biaya toko di kota B dalam rupiah, brownies bahan kue 1.500.000, juru masak 3 juta, Bika Abon bahan kue 700, Bika 1.700.000, juru masak 3.500.000. Berapa total masing-masing biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut? Oke. Terima kasih Hera sudah membaca masalah yang telah Ibu berikan di atas. Jadi dalam hal ini kalian diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual ini, di mana di sini kalian nanti diminta menjumlahkan atau mengetahui berapa total masing-masing biaya untuk bahan kue untuk kue brownies, bahan kue untuk juru masak untuk kue brownies, terus begitu juga dengan untuk Bika Abon. Kalian juga nanti akan mengetahui bagaimana caranya menentukan total masing-masing biayanya untuk bahan kue Bika Abon di kota A dengan di kota B dan seterusnya. Bisa dipahami, Nak? Jadi ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit itu untuk menentukan berapa biaya total masing-masing dari kedua toko kue tersebut. Oke, silakan Nak, kerjakan waktunya 2 menit. Dengan bahasa sendiri ya, Nak, tanpa menggunakan dulu rumusnya. Itu kan hanya menjumlahkan atau apa. Silakan, Nak.
semuanya sudah selesai. Ada yang bisa menjawab dari permasalahan di atas? Ada? Saya, Bu. Oke, silahkan Indi. Menjumlahkan biaya bahan kue untuk kue brownies di toko A dengan biaya bahan kue untuk kue brownies di toko B, kemudian menjumlahkan lagi biaya bahan kue untuk kue bika abon di toko A dengan biaya bahan kue bika abon di toko B. Oke, betul sekali. Jadi biaya untuk bahan kue di toko A untuk kue brownies dijumlahkan dengan bahan kue brownies di toko B. Silakan, ada yang lain? Langkah berikutnya apa lagi? Untuk brownies sudah. Oke, silakan Nurul. Biaya juru masak untuk kue brownies di toko A dijumlahkan dengan biaya juru masak kue brownies di toko B. Kemudian biaya juru masak kue untuk bika abon di toko A dijumlahkan dengan biaya juru masak kue untuk kue bika abon. Oke, betul sekali. Jadi semuanya dijumlahkan ya nak. Nah terus ada yang bisa menyebutkan berapa total dari semua atau masing-masing biaya yang diperlukan oleh kedua tokoh? Oke, Marisa, silahkan nak. Untuk bahan kue brownies total biayanya adalah 2.500.000. Kemudian bahan kue bika abon total biayanya adalah 2.900.000. Terus untuk juru masak atau chef kue brownies total biayanya adalah 5 juta. Dan yang terakhir untuk juru masak atau chef kue bika abon total biayanya adalah 6.500.000. Berapa? 6 juta? Oke, betul sekali. Jadi anak-anakku sudah bisa ya mencari hasilnya dengan cara menjumlahkan setiapnya. Misalkan sesuai tadi yang dikatakan Indi, bahwa bahan kuenya untuk brownies di toko A dijumlahkan dengan bahan kue untuk brownies di toko B. Jadi 1 jutanya ditambah dengan 1.500.000 itu totalnya adalah 2.500.000. Begitu juga untuk bika abon. Jadi bahan kue bika abon di toko kota A ditambahkan dengan bahan kue bika abon di toko kota B. Jadi 1.200.000 ditambah dengan 1.700.000 totalnya adalah 2.900.000. Begitu juga nanti dengan untuk juru masak. Juru masak untuk kue brownies di toko kota A 2 juta ditambah dengan biaya juru masak di toko kota B yaitu 3 juta. Jadi 2 juta ditambah dengan 3 juta adalah 5 juta. Begitu juga nanti seterusnya pada bika abon. Bisa dipahami nak? Bisa, Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan kalian berkumpul dengan teman kelompok masing-masing. Sebelum kita masuk dengan menyelesaikan LKPD, silakan berkumpul dengan teman kelompok masing-masing. Kelompok yang sama nak ya dari minggu lalu. Masih ingat kan teman kelompoknya? Oke, silakan nak. Ambil kursi sana. Ambil kursi di sana kursinya. Di sana sini, di samping sini atau di depan sini asal. Di depan sini supaya nanti. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 3. Oke, Ibu sudah memberikan LKPD-nya, jadi silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan selama 10 menit. Nah, di situ ingat langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya, nak ya. Di situ ada langkah-langkahnya, silahkan dibaca langkah-langkahnya. Nah, setelah itu silahkan dikerjakan. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Sementara kalian diskusi silahkan bertanya. Silahkan nak dikerja. Waktunya dimulai dari sekarang 15 menit.
Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, tidak ada masalah ya? Ya, Bu. Bisa dikerjakan ya? Oke, kalau begitu Ibu kembalikan kepada kelompoknya masing-masing kalau memang telah selesai untuk memilih salah satu dari perwakilannya yang bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi Ibu ingatkan kelompok 1 itu menyelesaikan masalah yang satu di LKPD, terus kelompok 2 menyelesaikan masalah yang kedua, terus kelompok 3 yang menyelesaikan masalah yang ketiga. Oke, bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Oke, sudah siap kelompok 1. Silakan anak perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Hera akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hera, mungkin tidak usah tulis kolomnya nak, kolomnya sudah ada di atas. Jadi langsung saja langkahnya. Ada di PowerPoint itu yang Ibu tampilkan soalnya. Misalnya bisa diperbesar sedikit nak.
Oke, semuanya perhatikan yang ada di atas ya, Nak. Menurut dari soal, sajikan tabel biaya toko di kota A dan kota B dalam bentuk matriks. Cara kita menemukan matriksnya itu, kita menghilangkan tabel di toko A, menghilangkan judul baris dan judul kolom. Begitu juga dengan di kolom B. Nomor 2, sajikan total biaya yang diperlukan kedua toko kue tersebut dalam bentuk matriks. Di sini kita menjumlahkan matriks A dan matriks B, yaitu kita menjumlahkan 1 juta dan tambah 1.500.000. Oke. Dan 2 juta tambah 300. 3 juta. 2 juta tambah 3 juta. Dan 1 juta tambah 1.200.000. 3 juta tambah 3.500.000. Dan hasil dari ini kita akan jumlahkan. Sehingga Dan ini hasilnya 1 juta tambah 1.500.000, 2.500.000. Dan 2 juta tambah 3 juta hasilnya 5 juta. Dan 1.200.000 tambah 1.700.000, 2.900.000. Dan 3 juta tambah 3.500.000 hasilnya 6.500.000. Oke. Lanjut. Nomor 3, berapakah total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? Penyelesaian. Untuk bahan brownies toko A dan toko B, total biayanya 2.500.000. Bahan kue Bika Abon toko A dan toko B biayanya 2.900.000. Guru masak kue brownies toko A dan toko B biayanya 5 juta. Guru masak kue Bika Abon toko A dan toko B biayanya 6.500.000. Nomor 4, berdasarkan kegiatan menyelesaikan soal 1-3, cermatilah bagaimana cara menjumlahkan dua matriks A dan B, menjumlahkan dua elemen terletak. Oke, jadi caranya adalah menjumlahkan elemen yang Terletak. Oke. Masih ada? Ya. Oke. Apa ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau bertanya? Ya. Menurutku hasil dari kelompok 1 sudah benar, Bu, karena hasilnya sama dengan kelompok 2. Oke, hasilnya sama dengan kelompok 2. Oke, terima kasih. Apakah kelompok 3 sama juga? Iya, sama. Oke. Masih ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya. Oke. Saya ingin bertanya, kenapa di situ A dan B, bisakah lain hurufnya? Bisa Ji, tapi yang ada di soal itu toko A dan toko B, jadi saya mengambil A dan B. Oke, dan yang pertanyaan kedua, kenapa di situ tanda tambah? Kenapa bukan kurang? Karena di situ total itu berjumlahan. Oke, terima kasih. Oke. Sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi saya ingatkan ya Nak, dalam soalnya tadi kan ada mengatakan total biaya. Total biaya itu berarti jumlah biayanya yang diminta. Jadi masih ingat dengan pelajaran minggu lalu bahwa kita pelajari notasi matriks, di mana notasi matriksnya itu adalah nama matriks. Nama matriks itu boleh menggunakan dari huruf A sampai dengan Z, namun hurufnya harus berupa huruf besar. Nah, terus di sini tadi teman kalian menjelaskan bahwa untuk menjumlahkan matriks A dan B itu berarti yang harus kita perhatikan adalah elemen yang seletaknya. Jadi 1 juta ini seletak dengan 1 juta di matriks A ini seletak dengan 1.500.000 di matriks B. Terus 2 juta ini seletak dengan 3 juta. Ya Nak ya? Jadi kita jumlahkan elemen yang seletaknya. Jangan sampai yang kalian jumlahkan itu 1 juta ditambah dengan 3 juta. Itu salah. Itu kan tidak seletak. Yang namanya seletak kalau elemennya berada di A11 berarti kalian juga harus nanti menjumlahkannya di A11. Bisa dipahami? Oke. Kalau begitu kita lanjut dengan kelompok 2. Kelompok 2 ada ya sudah bisa?
kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Andi Nurul, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusun mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Jenis aktiva mesin A, harga perolehan 25 juta, penyusutan tahun pertama 2.500.000, mesin B, harga perolehan 65 juta, penyusutan tahun pertama 6.500.000, mesin C, harga perolehan 48 juta, penyusutan tahun pertama 4.800.000.
Yang ditanyakan harga baku pada ketiga mesin. Pertama, kita ubah harga perolehan menjadi dalam bentuk matriks A, dan penyusutan tahun pertama kita ubah menjadi matriks B. Setelah itu kita mengurangkan matriks A dan matriks B. 25 juta dikurang 2 juta 500, 65 juta dikurang 6 juta 500, 48 juta dikurang 4 juta 800, sehingga hasilnya seperti ini. Kita kembali kepada soal, berapakah harga baku pada ketiga mesin tersebut. Karena pada soal meminta berapa harga baku ketiga mesin tersebut, setelah mengalami penyusutan, maka otomatis yang dicari adalah selisihnya. Setelah mesin A mengalami penyusutan, maka harga baku mesin A 22.500.000, mesin B 58.500.000, mesin C 43.200.000. Berdasarkan kegiatan menyelesaikan soal nomor 1 dan 3, cermatilah bagaimana cara mengurangkan dua matriks A dan B. Caranya, cara mengurangkan matriks A dan matriks B yaitu mengurangkan elemen yang seletak. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Baik. Maaf, kalau dari kelompok kami jawabannya sama. Cuman bagian terakhirnya saya mau memberikan masukan. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami, mungkin ada baiknya ditambah order dari matriks A dan B harus sama. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kami ingin menambahkan seperti itu, tapi yang ditanyakan hanyalah harga baku pada ketiga mesin tersebut. Barangkali ada tanggapan lain dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Dari Kalau dari kelompok 1, kami sependapat dengan kelompok 2, karena cara untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks harus menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Oke. Sedikit Ibu tambahkan ya, Nak. Jadi kalau ordonya kita perhatikan ordonya itu memang harus sama ordonya, tapi itu namanya syaratnya. Jadi kalau caranya berarti sudah benar yang dipaparkan oleh kelompok 2, caranya yaitu harus menjumlahkan elemen yang seletak. Bisa dipahami? Oke, silakan Nak, lanjutkan. Masih ada? Baik, masih ada yang ingin tanggapi? Tidak ada, silakan. Sudah tidak ada, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi Ibu ingatkan kembali ya, Nak. Ibu ingatkan kembali. Jadi kalau cara mengurangkannya itu sudah benar tadi bahwa harus elemen yang seletaknya dijumlahkan. Sama tadi dengan kelompok 1 kan. Kelompok 1 tadi itu menjumlahkan juga elemen yang seletak. Jadi kita belum masuk pada ordonya. Oke, kalau begitu silakan untuk kelompok 3, Nak, untuk persentasekan hasil dari diskusinya. Kelompok 3.
presentasikan hasil dari kelompok 3. Soalnya, apakah kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dari matriks A dengan matriks C? Jika iya, tuliskan proses penghitungan lengkapnya. Di atas adalah proses penghitungan lengkapnya. Matriks A ditambah matriks C. Min 2 ditambah 2, 3 ditambah 5, min 4 tambah 4, 1 tambah 1, 0 ditambah min 2, 3 ditambah min 3, 5 tambah 0, 1 tambah min 1, 4 tambah 4. Gini. Mana hasilnya, Nak? Min 2 ditambah 2 hasilnya 0, 3 tambah 5 hasilnya 8, min 4 tambah 4 hasilnya 0, 1 tambah 1 hasilnya 2, 0 ditambah min 2 hasilnya min 2, 3 tambah min 3 hasilnya 0, 5 tambah 0 hasilnya 5, min 1 tambah 1 hasilnya 0, dan 4 tambah 4 hasilnya 8. 2. Bagaimana ordo dari matriks A, matriks B, dan matriks C? Ordo matriks A 3 kali 3, ordo matriks B 3 kali 2, dan ordo matriks C 3 kali 3. Apakah kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dari matriks B dengan matriks C? Jika tidak, berikan alasanmu. B ditambah C tidak bisa, matriks B ditambah matriks C tidak bisa karena banyaknya jumlah kolom di matriks B tidak sama dengan jumlah kolom di matriks C. Nomor 4. Apakah kalian dapat menentukan hasil pengurangan dari matriks B dan matriks A? Jika tidak, berikan alasanmu. Nomor 4 juga sama. Matriks B tidak bisa dikurangkan dengan matriks C karena banyaknya. Matriks B tidak bisa dikurangkan dengan matriks A. Ya, bukan C, Nak ya. Karena banyaknya matriks B tidak sama dengan banyaknya matriks A. Oke. Nomor 5. Bagaimana kegiatan penyelesaian soal nomor 1 sampai 4? Cermatilah apa yang menjadi syarat dua matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Syarat agar kedua matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan adalah jumlah baris dan kolomnya harus sama. Oke. Jumlah baris dan kolomnya harus sama. Atau ordo dari kedua matriks tersebut harus sama. Ada yang ingin menanggapi? Jika sudah tidak ada yang ingin menanggapi, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, jawaban dari kelompok 3 tadi itu ingat, tadi kan yang dari kelompok 1 dengan kelompok 2 itu kan caranya menjumlahkan dan mengurangkan ya, Nak. Nah, di kelompok 3 ini dia sudah sampaikan syaratnya untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya yaitu ordonya harus sama. Dan yang dijumlahkan atau dikurangkan itu elemennya yang seletak. Jadi kalian harus bedakan yang mana syaratnya, yang mana caranya. Jadi kalau syaratnya itu tadi yang disampaikan oleh Nining, yaitu apa, Nak? Ordonya harus sama. Oke? Jadi kalian bisa membedakan caranya dengan syaratnya. Nah, dari materi tadi ini, tadi kalian dari awal untuk masalah 1 itu tadi bisa dikerjakan, Nak ya, tanpa menggunakan matriks. Jadi kalau tadi kalian kerjakan tanpa menggunakan matriks itu seperti ini. Jadi biaya bahan kue brownies di toko A ditambah dengan biaya bahan kue brownies di toko B. Jadi 1 juta ditambah 1.500.000 sama 2.500.000. Nah, kalau tadi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 itu berarti dia dengan menggunakan matriks. Jawabannya sama kan? Perhatikan.
2.500.000, 2.900.000. Nah, 2.500.000, 2.900.000, 5 juta dengan 6.500.000. Sama kan jawabannya? Jadi kalau dalam kontekstual itu atau dalam keseharian itu kita bisa menghitung atau jumlah dari sebuah matriks dari permasalahan tanpa menggunakan matriks. Tapi untuk lebih singkatnya lagi kita bisa menggunakan matriks supaya nilainya itu tidak membingungkan kita yang mana mestinya yang dijumlahkan. Oke, bisa dipahami nak? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi atau latihan. Di sini Ibu berikan 3 nomor dari soalnya. Silahkan dulu kembali nak ke tempat masing-masing dulu. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing sebelum Ibu berikan soal evaluasinya. Silakan naikkan buku tugas. Silakan naikkan buku tugas. Oh iya, Ibu lupa LKPD-nya dikumpul dulu nak. LKPD-nya dikumpul dulu. Oke. Oke, Ibu berikan soal di atas. Silahkan sama dengan pertemuan minggu lalu, kalian mengerjakan soal latihan selama 10 menit. Jadi silahkan kerja di buku tugas ya nak. Jadi dikerja sendiri ya. Jangan, tidak boleh bertanya lagi. Berdasarkan pengetahuan tadi yang kamu telah dapatkan. Silahkan kerjakan nak. Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit.
Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, yang sudah selesai bisa dikumpul anak. Yang sudah selesai silakan kumpul bukunya di depan. Silakan buka nak, buka supaya ibu langsung periksa. Kumpulnya dulu nanti kembali nanti dibuka. Oke, sambil ibu memeriksa hasil latihan kalian, ibu minta kalian coba berpikir dulu kesimpulan apa yang bisa kalian tarik selama pembelajaran kita pada hari ini ya nak. Jadi silakan buat kesimpulan dulu, nanti kita sama-sama sepakati kesimpulan pada hari ini. Oke, silakan nak buat dulu kesimpulannya. Ibu sudah periksa. Siapa buku ini? Buku ini? Yang ini? 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 Silakan ya nak, dilihat nilainya dapat berapa. Ini punya siapa? Mana buku? Apa nilainya? Oke, sudah lihat hasilnya? Bagaimana hasilnya? Bagus Bu. Baik. Bagus. Bagus. Ada yang dapat 100, angkat tangan. Ada yang dapat 100. Oke, 2 orang dapat 100. Yang dapat di bawah 75 ada tidak? Oke, tidak ada. Berarti pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa paham karena tidak ada yang remedial ya nak. Hari ini kan materinya gampang kan, cuma menjumlah dengan mengurangkan. Terus kalau materi soal latihan yang telah ibu berikan ini ada A-nya, berarti sama minggu lalu ya. Kita cari dulu nilainya A-nya berapa, ya kan? Karena saya lihat semuanya ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, ada yang 85 ya? Oke, ada. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah berhasil, kalian semua sudah paham. Jadi untuk berikutnya, ibu tadi suruh kalian yang membuat kesimpulan. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini apa? Oke, yaitu cara dua matris dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordo dari kedua matris tersebut sama. Oke, syaratnya berarti ordonya harus sama. Ada lagi yang lain? Oke, lanjut. Apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu cara menentukan penjumlahan atau pengurangan pada matris, yaitu dengan cara menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang terletak. Oke, paham. Dari kesimpulan yang kita ambil, berarti kalian sudah paham ya nak, yang mana cara menjumlahkannya dan yang mana syarat dari
penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sebelum saya akhiri, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi yang pertama perkalian skalar dengan matriks, yang kedua yaitu perkalian dua matriks ya nak. Jadi kalian bisa mencari sumber belajarnya itu dengan membuka buku paket yang kalian punya di rumah dengan melalui sumber internet. Jadi biasanya itu kan banyak di YouTube ya. Kalian cari, coba-coba pelajari YouTube. Jadi pertemuan berikutnya kita bisa lebih memahaminya lebih lanjut. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silahkan Hera pimpin kembali nak untuk berdoa pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hera. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan atau akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi